Dalam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan, apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Julialu. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas satu bagian tema yang penting berkaitan dengan pencobaan-pencobaan yang kita alami. Pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak bisa mengatasi kekuatan Tuhan. Dan oleh sebab itu kalau kita berserah dan berharap kepada Tuhan, maka cobaan itu akan kita bisa hadapi dan kita menang oleh karena kekuatan yang berasal daripada Tuhan akan dilimpahkan dan diberikan kepada setiap kita, termasuk hari-hari ini yang kita hadapi berkaitan dengan COVID-19, virus corona yang merebak di seluruh dunia. Kita percaya bahwa kekuatan Tuhan, sambil kita berharap dan berseru kepada Tuhan seperti yang pernah dikatakan oleh Menteri Kesehatan, untuk tidak usah malu untuk bersandar dan berseru kepada Tuhan, Dr. Terawan, untuk berharap akan pertolongan Tuhan dan kasih setia Tuhan, sehingga kita sanggup menahan, menanggung, melewati pencobaan ini dengan kekuatan dan hikmat yang berasal dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, pagi ini saya membahas satu bagian berkaitan dengan teks firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 11 sampai 13. Saya bacakan firman Tuhan ini, simak, perhatikan, dengarkan baik-baik. 1 Korintus 10 ayat 11 sampai 13, dengarkan bunyi firman Tuhan yang datang kepada kita pagi ini. Demikian, 1 Korintus 10 ayat 11 sampai 13. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi, pada waktu kamu dicobai, dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sebuah surat yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus berkaitan dengan situasi mereka. Ada 3 pokok pikiran penting dalam 3 ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, ayat yang ke-11 adalah sebuah peringatan. Peringatan Paulus kepada jemaat di Korintus yang mengutip sejarah dari bangsa Israel yang ketika bersungut-sungut menghadapi pencobaan dan akhirnya mereka mati di padang gurun dipakut ular, oleh karena mereka bersungut-sungut, tidak bersyukur akan kasih karunia Tuhan, tidak bersyukur akan pimpinan dan pertolongan Tuhan, sehingga mereka yang bersungut-sungut atau ngomel atau murmuring itu kemudian mati di padang gurun. Ayat yang ke-11 berkata, semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sejarah Israel, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tengah-tengah padang gurun selama 40 tahun, ada banyak reaksi bangsa Israel menanggapi situasi yang mungkin bagi mereka tidak mengenakan. Dan ketika mereka menghadapi itu, mereka komplain, mereka bersungut-sungut, mereka protes. Mereka tidak bisa terima keadaan. Berapa banyak orang di antara kita yang kemudian ketika dalam situasi yang terjepit, terdesak, situasi yang tidak terlalu bagus, kemudian komplain, menggerutu, bersungut-sungut. Kemudian mencari kambing hitam, menyalah-nyalakan orang lain, menyalah-nyalakan orang yang di luar dirinya, tanpa sadar bahwa sebenarnya dia juga ikut ambil bagian dalam kesalahan tersebut. Saudara, ini adalah sebuah peringatan bagi kita. Kalau kita baca 1 Korintus 10 ayat yang ke-10 berkata, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka binasa oleh malaikat maut. Ini adalah peringatan bagi kita karena peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel. Karena mereka bersungut-sungut, maka mereka dibinasakan oleh malaikat maut, dibunuh oleh malaikat maut. Karena mereka tidak pernah bersyukur akan kehidupan kita. Saudara, pernahkah kita bersyukur untuk nafas kehidupan kita? Pernahkah kita bersyukur untuk keadaan kita? Pernahkah kita bersyukur untuk kesehatan yang kita terima? Pernahkah kita bersyukur untuk kita masih bisa kuat? Masih bisa menikmati makanan? Masih bisa mengecap indera perasa kita tidak terganggu? Apakah kita masih bersyukur ketika kita memiliki rumah, keluarga, suami, istri, anak-anak, pekerjaan? Masih punya sedikit uang? Apakah kita kemudian akan komplain dengan keadaan yang sangat diberkati itu?
Karena berkat atau baik banyak atau sedikit itu adalah soal respon kita. Dan janganlah kita kemudian bersungguh-sungguh di tengah-tengah situasi yang barangkali tidak mengenakan bagi kita. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tetap memandang kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup itu. Yang kedua adalah ayat yang ke-12. Sebab itu siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jangan menjadi sombong, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bisa melihat pergolakan dan pergumulan secara global. Banyak negara-negara akhirnya tidak mampu mengatasi serangan virus ini. Kerugian secara ekonomi sangat besar. Pabrik, aktivitas tutup, lockdown, social atau physical distancing. Itu mengakibatkan banyak kerugian. Jadi sebagai manusia jangan menjadi sombong, jangan menjadi orang yang angkuh. Karena dikatakan dalam ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia berdiri, teguh berdiri, berhati-hatilah supaya jangan jatuh. Berapa banyak orang yang merasa dirinya hebat, lalu kena dengan kasus dan situasi seperti ini, kemudian manusia menjadi tidak berdaya. Seperti yang terjadi di Italia. Banyak orang-orang yang terjangkit, kemudian meninggal. Sampai ke penguburan dan pemakaman tidak lagi bisa menangani dengan baik. Ini mengerikan. Tetapi ini ulah dari kehidupan manusia yang terlalu sombong. Dengan segala macam teknologi dan kemajuan, mereka tidak bisa tanpa Allah turut serta di dalam. Kita perlu bergantung kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia berdiri, teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Waspadalah, tetaplah berdoa, tetaplah tenang, tetaplah mengandalkan Tuhan. Kita tidak akan rugi ketika kita mengandalkan Tuhan. Justru kita akan menang. Justru kita akan mengalami kekuatan dan pertolongan dari Tuhan ketika kita berseru dan mengandalkan kepada Tuhan. Injil juga mengatakan, marilah datang kepada aku semua kita yang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Itu adalah janji firman Tuhan yang diberikan kepada setiap kita supaya kita tetap teguh berdiri, memandang kepada Tuhan tanpa keakuan, kecongkakan dan kesombongan manusia. Dan yang terakhir adalah ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sudah inilah pengharapan iman yang ditulis oleh Paulus pada jemaat di Korintus. Untuk mengerti bahwa tekanan, masalah, pencobaan, problem, masalah-masalah yang kita hadapi hari-hari ini adalah pencobaan yang biasa. Tuhan tahu kekuatan kita dan Dia tidak akan pernah memberi tekanan, pencobaan melebihi kekuatan yang bisa kita terima. Tapi Ibu Saudara sekalian, pendengar FM yang diberkati Tuhan, kita perlu tahu bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mengandalkan firman Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita kelemahan, problem, persoalan yang kita hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dia akan kuat, sanggup menolong kita dan akan memberikan jalan keluar atas setiap kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu setia, Allah yang tidak pernah membiarkan kita sendiri menanggung beban dan persoalan kita. Dia akan mampu menopang kita akan tidak jatuh sampai tergeletak. Tetapi tangan Tuhan yang berkuasa itu akan menopang kita dan menjunjung kita, mendukung kita, menggendong kita sampai kita melewati masa badai, krisis, persoalan dalam hidup kita dan kita menang. Kita bisa melihat seperti bangsa Israel, mereka memasuki tanah perjanjian dengan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kemenangan yang sama juga Tuhan akan nyatakan dan berikan kepada setiap kita mulai pagi ini dan bahkan sampai seterusnya. Maka pagi ini arahkan tubuh, jiwa dan rohmu kepada Tuhan. Kita akan akhiri renungan pagi ini dengan menerima berkat yang datang dari Tuhan. Arahkan tubuh, jiwa dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Saya Pendeta Junior menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat pagi, shalom.